Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Sevina Putri dengan nomor induk mahasiswa 210. Jadi di sini saya akan menjelaskan ulang kembali tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama kita akan membahas teori behaviorisme. Kata behavior berarti perilaku. Jadi teori behaviorisme ini kuncinya adalah harus ada perubahan perilaku atau tingkah laku pada anak, dan perubahan ini bisa diamati dan bisa diukur. Nah, apa aja yang diukur? Itu tingkat kognitif, afektif, dan psikomotor. Contoh perubahannya yaitu seperti yang awalnya dari dia tidak suka menjadi suka. Contohnya seperti yang awalnya anak ini tidak suka makan sayur, akan tapi setelah belajar dan dia mengetahui akan kaya manfaat memakan sayur, dari situ anak itu jadi suka makan sayur. Dan bisa juga kebalikannya, dari yang awalnya suka menjadi tidak suka. Contohnya anak-anak kan itu kan suka jajan, tapi ketika sudah dibimbing oleh guru, jika jajan ini mengandung ciki-ciki atau yang bisa untuk membahayakan tubuh, maka anak tersebut akan mengurangi jajan mereka dan kembali hidup dengan sehat. Nah, perubahan-perubahan itu bisa didukung oleh stimulus atau dorongan. Nah, dari dorongan ini itu bisa diperkuat dengan pemberian soal-soal, latihan soal, pembelajaran yang menarik, dan stimulus ini bisa dengan penguatan positif dan penguatan negatif. Contohnya, jika penguatan positif itu ketika anak sedang mengerjakan soal, nanti kita sebagai guru itu bilang, nanti kalau yang nilainya besar, ibu kasih reward, ibu kasih hadiah atau kasih bintang. Nah, itu akan meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian untuk penguatan negatif, contohnya seperti ketika anak telat atau tidak mengerjakan tugas, itu tetap harus diberi hukuman. Contohnya seperti dia lebih banyak mengerjakan soal, atau dia ditahan berdiri di depan kelas, atau bagaimana. Karena itu untuk mengubah perilaku anak agar menjadi lebih baik. Selanjutnya kita ke teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi. Nah, menurut teori ini manusia diibaratkan sebagai komputer. Seperti yang kita tahu bahwa komputer memiliki dua penyimpanan. Yang pertama penyimpanan sementara dan yang kedua penyimpanan permanen. Nah, untuk penyimpanan sementara ini biasa kita sebut RAM. Dan penyimpanan permanen itu seperti hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan manusia. Manusia menurut teori ini itu juga memiliki penyimpanan yang sementara dan penyimpanan yang permanen. Nah, biasanya manusia awalnya menyimpan informasi itu di penyimpanan sementara. Jadi, contoh kecilnya seperti saya sebagai mahasiswa, itu ketika diberi materi oleh dosen, ketika di kelas iya paham, tapi nanti pas sudah keluar kelas, udah kemana, pasti ada beberapa persen yang lupa. Menurut Atkinson, memori manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu register sensorik. Nah, gunanya ini adalah untuk menyandi atau mengkode. Jadi ketika guru mengajar, itu memberikan sandi atau memberikan kode kepada siswa, itu harus mudah difahami dan menggunakan kode atau sandi yang sama, agar mudah masuk di pikiran siswa. Yang kedua yaitu working memory. Nah, working memory ini itu memori jangka pendek, hanya 2-3 jam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu long term memory. Ini memori yang jaraknya lama gitulah, panjang. Nah, untuk memori ini agar bisa panjang, itu bisa dilatih dengan latihan-latihan soal, pemberian tugas, praktek, terus ujian, dan lain sebagainya. Dan praktek-praktek itu atau pemberian tugas itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi di situ siswa akan lebih mudah mengingatnya dan akan lebih mudah untuk memahaminya.
Jika ingin pembelajaran yang disampaikan mudah diingat, harus dengan cara-cara yang mudah diingat juga. Jadi biasanya anak-anak itu yang mudah diingat itu seperti cara yang menyenangkan, cara yang unik, cara yang lucu, dan bisa juga dengan cara yang menyakitkan. Contohnya seperti yang tadi, penguatan negatif mungkin untuk beberapa anak itu menyakitkan. Atau bisa juga dengan ketika anak-anak disuruh kemah, nah itu kan belajar mandiri. Mungkin ada anak-anak yang merasa di situ dia kayak tersakiti. Mungkin di sana kan yang namanya kemah pasti harus serba mandiri dan jauh dari orang tua. Yang ketiga yaitu teori perilaku kognitif. Jadi kognitif itu biasa kita sebut dengan aktivitas otak atau pengetahuan. Nah, di sini menurut teori ini, belajar itu ketika guru mampu menyediakan suasana yang optimal dan memiliki prasyarat yang penuh. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, itu anak-anaknya harus ada ilmu prasyarat. Contohnya, ketika ingin belajar berhitung, anak-anak itu harus tahu angka-angka dulu. Jadi sebelum belajar berhitung, anak-anak harus belajar mengenal angka terlebih dahulu. Karena sebelum mengenal angka, anak-anak tidak mungkin bisa untuk berhitung. Kognitifnya atau pengetahuannya itu bisa diurutkan dari yang pertama fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Yang pertama, anak-anak itu harus mengenal fakta dulu. Contohnya seperti mengenal misalnya kita akan belajar nanti ujung-ujungnya sistem pencernaan. Jadi faktanya itu anak-anak harus mengenal mulut, lambung, kerongkongan, usus, dan lain sebagainya. Dan untuk konsep itu bagaimana fungsi lambung, bagaimana fungsi kerongkongan, bagaimana fungsi usus halus, usus besar, dan lain sebagainya. Nah, untuk prosedur ini contohnya seperti prosedur senam. Untuk metakognitif itu bisa kita menganalisis. Contohnya menganalisis kenapa kita harus memakan sayur. Nah, itu masuknya ke metakognitif. Teori yang keempat yaitu teori sistem dan desain pembelajaran. Jadi menurut teori ini, belajar itu merupakan sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang menggabungkan beberapa komponen agar menjadi kesatuan. Nah, jadi belajar itu harus terstruktur dengan adanya rancangan. Jadi kita sebagai seorang guru harus menyiapkan semua rancangannya, dari tujuan pembelajaran, CP, media, metode, teknik, strategi, rancangan, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita ketika besok kita akan mengajar itu tidak tahu apa yang mau ingin diajarkan, belajar apa. Jangan sampai seperti itu. Nah, 4 teori yang sudah saya jelaskan itu berfokus kepada guru atau teacher center learning. Teori yang kelima yaitu teori aktivisme sosial. Nah, jadi menurut teori ini belajar itu muncul karena adanya pengalaman sosial. Contohnya seperti ketika anak-anak belajar mengenal hewan, anak-anak tersebut diarahkan ke kebun binatang. Dan ketika anak-anak belajar tentang tumbuhan, tanaman, dan lain sebagainya, itu anak-anak bisa diarahkan untuk pergi ke kebun, ke ladang, sawah, dan lain sebagainya. Bisa juga anak-anak jika tidak ingin pergi ke tempat itu, bisa ditontonkan video dengan permasalahan sosial yang sedang booming. Misalnya kayak kalau kemarin itu kan lagi booming banjir di Bandar Lampung. Jadi itu bisa dipertontonkan tuh video banjir kepada anak-anak. Nah, nanti anak-anak itu akan melihat sendiri, itu akan seperti terjun di dalamnya. Seperti itu. Yang keenam yaitu teori kognitif sosial. Jadi menurut teori ini siswa itu harus diaktifkan dan siswa itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Maka dari itu kita sebagai guru itu harus memupuk kepercayaan diri peserta didik kita agar tidak mudah down. Kemudian belajar itu harus melalui
pemodelan. Contohnya seperti guru sebagai model atau sebagai contoh. Bisa juga dengan teman-temannya yang rajin, yang pintar, atau yang pintar agama dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan model, bisa dijadikan contoh untuk anak-anak yang lain. Yang ketujuh yaitu teori scaffolding. Nah, menurut teori ini, belajar itu ketika sesuatu yang tidak ada di diri kita, sesuatu yang tidak pernah kita rasakan, yang tidak pernah kita alami, kita akan mencari ke tempat lain. Kita akan mungkin bertanya dengan orang, kita akan belajar di tempat lain. Itu, intinya itu. Yang kedelapan yaitu teori perkembangan anak. Jadi ada beberapa perkembangan anak. Yang pertama yaitu sensorik motor. Nah, untuk sensorik motor ini biasanya itu untuk usia 18 sampai 24 bulan. Nah, di sini anak tersebut itu baru bisa belajar menyentuh, meraba. Jadi dia harus bisa tahu mana yang panas, dingin, keras, lunak, dan lain sebagainya. Kemudian praoperasional itu 2 sampai 7 tahun. Nah, di sini anak tersebut sudah mulai bisa dibilangin. Jadi, misalnya jangan disentuh, jangan. Karena jika anak yang tadi 18 sampai 24 bulan itu dilarang atau jangan sentuh itu nggak bakal paham. Kalau umur yang 2 tahun sampai 7 tahun itu sudah mulai paham. Kemudian operasional konkret itu 7 sampai 11 tahun. Itu mulai peralihan konkret dari yang jelas itu mulai ke abstraknya gitu. Jadi nggak semuanya jelas, itu mulai diajarkan ke abstraknya. Yang ke-9 yaitu teori discovery learning. Jadi menurut teori ini belajar itu pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi alangkah baiknya jika siswa sendiri yang menemukan pengetahuan apa yang dia cari. Jadi jika pengetahuan itu didapat sendiri oleh siswa, maka siswa tidak akan gampang lupa dengan pengetahuan itu. Berbeda dengan jika orang lain yang memberi pengetahuan itu. Kadang ingat, kadang lupa. Tapi jika pengetahuan itu didapat oleh dirinya sendiri, dia mencari sendiri, itu biasanya susah lupanya. Dan yang ke-10 yaitu teori multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Nah, jadi ada macam-macam anak yang memiliki kecerdasan masing-masing. Jadi ada kecerdasan yang kinestetik dan naturalis. Jadi anak-anak yang dia kecerdasannya kinestetik itu dia lebih ke gerak. Dia lebih suka di luar ruangan daripada di ruangan. Ya, contohnya saya sendiri itu saya merasa kinestetik karena saya lebih suka kegiatan di luar ruangan daripada di dalam ruangan. Kemudian naturalis itu ke alam. Jadi dia akan lebih suka ke alam, langsung melihat apa yang terjadi. Nah, dari banyaknya itu, jadi guru itu harus memberikan cara pengajaran yang berbeda-beda juga. Karena gaya belajar siswa itu juga berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.